Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Alif 5. Hari ini kita akan belajar bina ibadah dengan Bu Apriana. Kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya sudah Bu Apri jelaskan tentang pengertian sedekah, pengertian infak, serta zakat. Hari ini kita akan masuk materi baru yang mana tentang pembagian, hukum, perbedaan tentang sedekah dan infak. Jadi kakak perhatikan dan kakak simak. Tapi sebelum Bu Apri jelaskan, kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai pembelajaran kita. Tapi sebelumnya Bu Apri ingin nanya, kakak sudah siap belum? Sudah siap? Oke, kalau sudah siap, kita akan mulai. Fokus, fokus, everybody fokus. Ciki-ciki, bum, bum, hap. Oke, perhatikan. Bu Apri akan menjelaskan materi kita hari ini. Oke, ini tentang materi kita. Nah, Kak, kita akan belajar tentang bina ibadah, yang mana kita akan melanjutkan tentang pengertian, tentang perbedaan, tentang hukum, tentang manfaatnya. Oke, kita akan mulai ya, Kak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran bina ibadah hari ini kita masuk materi tentang sedekah dan infak. Nah, sebelum Bu Apri masuk, kakak masih ingat tidak pengertian dari sedekah, pengertian dari infak itu apa, Kak? Coba, Bu Apri ingin bertanya sama kakak kelas 5. Masih ingat tidak? Yang tidak ingat, Bu Apri jelaskan kembali ya. Jadi, sedekah berasal dari bahasa Arab yang artinya sodakoh, yang mana artinya itu adalah dermawan, ya, membantu, dermawan, memberikan. Kemudian, kalau menurut istilah, sedekah adalah memberikan harta yang kita miliki atau membantu orang yang membutuhkan dengan harta kita, ya, yang mana kita hanya mengharapkan pahala atau keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan dari manusia. Begitu juga dengan infak yang berasal dari bahasa Arab yang artinya infak, yang artinya membelanjakan, ya, bisa juga memberikan. Jadi infak kita bisa lakukan nanti ketika kita datang ke masjid, ya, yang mana kita juga ketika kita infak itu kita bisa menolong orang banyak, Kak. Contohnya pembangunan masjid, untuk kejayaan Islam, kemakmuran Islam, ya. Jadi kita semata-mata mengharapkan pahala dari Allah, bukan dari manusia. Oke, ya Kak semuanya. Kemarin kita sudah masuk gambar tersebut ya, Kak. Jadi gambar ini adalah menunjukkan tentang gambar infak, ini gambar infak, kemudian ini gambar sedekah. Yang mana ketika kita infak itu kita harus sembunyi-sembunyi agar apa? Agar hati kita itu tidak takabur ataupun sombong. Ketika kita memberikan, kita takutnya nanti hati kita itu riak. Sehingga kita kalau bisa memberikan infak ataupun yang lainnya dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa harus ada orang lain yang kita menginginkan orang itu tahu, tidak, ya. Begitu juga ketika kita sedekah, ketika kita memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan, ya, seperti gambar tersebut ada ilustrasi yang mana ada orang yang memberikan dan orang-orang yang tidak memberikan hartanya. Orang yang memberikan hartanya dia yakin ketika dia memberikan, ya Kak ya, ketika dia memberikan dan dia tahu saat dia memberikan, ya, dia yakin bahwa hartanya itu tidak akan berkurang, bahkan akan lebih. Begitu juga dengan ketika dia membantu orang lain. Dia tidak takut. Tapi kalau gambar yang kedua ini ya, yang mana orang tersebut yang gambar ini, dia mengira kalau harta yang dia beri itu akan berkurang. Sehingga di sini 10 dikurang 1 itu sama dengan 9. Jadi dia takut, dia was-was. Berbeda dengan gambar atau orang yang memberikan ini, dia tidak takut karena semua rezeki titipan Kak dari Allah. Yang mana titipan itu ada salah satu
haknya orang lain, baik itu anak yatim piatu, orang yang kesusahan, ya Kak. Nah, inilah kenapa kita diharuskan untuk bersedekah, untuk berinfak. Oke, kita lanjut. Nah, ini Kak, hukumnya. Hukumnya ketika kita berinfak ya Kak ya. Yang mana hukumnya itu sedekah dan infak hukumnya sunnah. Tetapi infak hukumnya bisa berubah. Yang mana bisa wajib, bisa makruh, bisa haram. Kok bisa begitu Bu Apri? Nanti dijelaskan. Kemudian sedekah berasal ya atau sudah dijelaskan dalam dalil atau hukumnya. Tadi hukumnya sudah sunnah, sekarang dalilnya yaitu hadis riwayat Muslim serta infak itu juga sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Imran ayat 92. Nah, jadi Kakak harus paham terlebih dahulu apa sih itu infak, apa sih itu sedekah, bagaimana sih dalilnya, hukumnya. Ya, itu juga sudah ada di buku cetak. Jadi kita sama-sama belajar. Syarat bagi orang yang bersedekah. Jadi ketika orang yang bersedekah, maka dia harus memenuhi syarat. Yang pertama, nomor 1 ya, memenuhi kelebihan harta. Jadi kalau kakak sudah memiliki kelebihan harta, ya Kak, jadi kakak jangan sampai tidak menolong orang ataupun kakak pelit untuk mengeluarkan uang untuk orang yang memerlukan. Wah, Pri, bagaimana kalau aku tidak punya? Kalau tidak punya tidak apa-apa, kakak tidak bisa mengeluarkan hartanya. Tapi ada satu yang mana ketika kita bersedekah itu pasti semuanya bisa. Apa itu? Yaitu senyum. Jadi kalau kita senyum itu kita sudah bersedekah. Karena itu senyum itu adalah sedekah yang paling ringan terhadap saudara kita, ya kan? Nah, yang kedua, ikhlas karena Allah. Jadi kita harus ikhlas semata-mata untuk mengharapkan pahala dari Allah, bukan karena ingin dipuji, ya. Yang ketiga, tidak menyebut-nyebut. Sudah kita bersedekah ya kita bilangnya ikhlas dalam hati kita. Tapi nanti saat kita bertemu dengan orang lain, saya sudah ngasih orang itu loh. Kemudian nanti saat orang lain punya kesalahan sama kita, kamu ya, padahal kamu sudah saya bantu. Kita mengungkit-ungkit, Kak. Percuma, tidak akan mendapatkan pahalanya. Bahkan kita akan mendapatkan dosa. Jadi jangan sampai ya, Kak, ketika kita sudah memberi, kita ungkit pemberian kita. Oke? Kita lanjut ya. Nomor 4, tidak menyakiti. Tidak menyakiti perasaan si penerima. Jadi ketika Kak memberilah. Jadi tidak harus menyakiti dengan lidah atau omongan kakak. Contohnya ketika Kak memberi nih saya beri, gelandangan, miskin, sana jauh-jauh. Kakak sudah memberi, yang tadinya mendapat pahala, ketika kakak sudah menyakiti si penerima, bukan pahala yang kakak dapat, tapi dosa. Ingat Kak, jangan sampai kita menyakiti perasaan orang lain, ya. Oke, ini adalah 4 syarat untuk kita bersedekah. Kita boleh memberikan dengan siapa saja, tetangga, teman, sahabat, orang lain, saudara, boleh. Ya, sangat dibolehkan apabila ketika dia sangat membutuhkan. Oke, kita juga ketika kita bersedekah ya Kak ya, kita bisa membantu, contohnya kita bisa bersedekah untuk sekolah, madrasah, bangunan masjid, begitu juga ketika infak untuk pembangunan masjid, jalan, atau kemakmuran, serta untuk kesejahteraan orang-orang yang sulit, ataupun juga untuk membangun masyarakat yang makmur, serta untuk kejayaan Islam. Oke. Serta ada rukun. Kayak sholat aja ya, kayak berwudu aja. Sedekah kok ada rukunnya? Ada Kak. Rukun sedekah ada, syarat sedekah ada. Yang tadi syarat sedekah ada 4. Ya, sekarang rukun juga ada 4. Yang mana 1 ya Kak ya. 1, ada orang yang memberi sedekah. Jadi rukunnya harus ada orang yang memberi sedekah. Yang kedua, ada orang yang menerima. Jadi ada yang memberi, ada yang menerima, ya. Yang ketiga, barang yang disedekahkan milik sendiri dan ada manfaatnya. Contohnya ketika kakak ingin memberikan baju, itu milik kakak sendiri bukan orang lain.
Kemudian kakak berikan kepada orang yang memerlukan. Contohnya gelandangan yang tidak memiliki baju ganti, orang yang kena kebakaran, musibah, banjir, itu bisa Kak. Karena itu bermanfaat buat mereka. Yang keempat, adanya izin kabul, yang mana antara pemberi dan penerima itu sah, sama-sama mau menerima dan sama-sama ingin membantu. Contohnya, ketika kakak ingin memberikan, ini saya kasih buat kamu untuk baju ganti. Kemudian penerima bilang, terima kasih, saya terima ini. Kemudian saya penerima bilang, saya insya Allah saya ikhlas karena Allah. Penerima bilang, terima kasih, semoga ikhlas ini akan memberikan manfaat buat si pemberi. Amin ya, ada ijab kabul. Tidak ketika pemberi itu memberikan, penerima acuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, tapi dengan cara baik-baik juga dan dengan tutur kata yang lemah lembut ya. Itu adalah rukun bagi orang yang bersedekah. Nah, manfaat. Ada 7 manfaatnya. Apa aja Bu Apri? Kita simak sama-sama ya. Manfaat yang pertama, ketika kita bersedekah meringankan beban orang lain. Jadi kita itu akan meringankan beban penderitaan orang fakir miskin. Ya Kak, meskipun kita tidak bisa menolong semuanya, tapi setidaknya kita bisa menolong beberapa orang. Kemudian yang kedua, memberikan kebahagiaan, memberikan kegembiraan kepada sesama manusia. Ketika kita memberi itu ya Kak, Masya Allah, orang itu akan senang, orang itu akan bahagia. Bahkan dia akan selalu mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mempererat tali silaturahmi, silaturahim dan persaudaraan. Jadi kita itu banyak saudara Kak, ketika kita melakukan hal-hal yang baik. Ketika kita tidak tahu nih, suatu saat kita bakalan susah juga Kak. Kita akan perlu dengan orang lain. Maka dengan kita memberi, membantu itu kita sudah membangun silaturahmi, membangun persaudaraan Kak. Insya Allah ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, menambah keberkahan harta kita. Jadi harta kita itu berkah di jalan Allah. Ya, karena apa? Harta kita itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Jadi kalau harta kita belanjakan dengan di jalan Allah, insya Allah kita akan mudah untuk menjawab pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Kak. Yang kelima, menghidupkan sifat dermawan. Jadi ketika kita sudah memberi, insya Allah kita akan memiliki sifat dermawan, terus membantu. Yang keenam, menambah bekal untuk di akhirat. Sebagai bekal kita, sebagai bahan pertimbangan kita, apakah nanti akan menolong kita ataukah tidak, tapi setidaknya ketika kita sudah memberi, insya Allah itu akan memberatkan timbangan kita di akhirat nanti. Yang ketujuh, sebagai bentuk ucapan syukur kepada Allah. Jadi kita bersyukur, ya Allah terima kasih Engkau masih memberikan hamba harta yang cukup, yang bisa berbagi dengan orang lain, yang bisa memberi dengan orang yang membutuhkan. Masya Allah ya Kak, ketika kita sudah memberi, ikhlas, kemudian kita hanya mengharapkan ridhonya Allah, pahalanya Allah, maka jangan khawatir bahwa harta kita akan terus bertambah. Oke, manfaat infak. Apa sih manfaat infak? Manfaat infak yang pertama, kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, meringankan kesulitan orang lain. Yang ketiga, mempersiapkan bekal di akhirat. Yang keempat, mengurangi kecemburuan sosial. Yang kelima, memajukan lembaga-lembaga pendidikan Islam. Yang keenam, meningkatkan syiar Islam. Ini adalah manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita berinfak. Tadi adalah manfaat ketika kita sedekah. Ada 7 manfaatnya. Kalau infak ada 6. Ya, inilah salah satu yang mana manfaatnya ketika kakak mengeluarkan sedekah, ketika kakak mengeluarkan infak. Ya, jadi tidak sembarangan Kak ketika kita mengeluarkan sedekah dan mengeluarkan infak. Mereka juga adalah orang-orang yang terpercaya, yang memegang uang tersebut, orang-orang yang diamanahkan, orang-orang yang beruntung. Ya, itu adalah manfaat dari sedekah dan infak. Nah, ini ada perbedaan Kak. Ada perbedaan antara infak dan sedekah, yang mana
di sini infak ya Kak ya. Infak yaitu perbedaannya antara sedekah. Sedekah lebih umum dan luas sasarannya. Jadi kalau sedekah itu sasarannya banyak. Bisa saudara, teman, sahabat, ya tetangga, ataupun orang jauh dari kita. Itu bisa banyak sasarannya. Tapi kalau infak itu bisa dikhususkan untuk masjid, ya, yang mana ketika kita infak itu untuk kemakmuran masjid, untuk pembangunan masjid, jalan, serta kesejahteraan, terus kemudian untuk kemajuan umat manusia dan agama Islam kita. Itu sasarannya ya Kak, yang mana sedekah lebih umum, luas. Tapi kalau infak itu tidak khusus ya. Sedangkan nomor 2, infak lebih khusus, yang tadi sudah Bu Abri jelaskan, yaitu untuk kepentingan di jalan Allah. Sedangkan nomor 3, hukum sedekah itu sunnah, tetapi hukum infak itu dalam keadaan tertentu bisa berubah menjadi wajib, bisa berubah menjadi makruh, bisa berubah menjadi haram. Yang keempat, harta atau benda yang disedekahkan apa saja asalkan bermanfaat. Jadi kalau kita mau bersedekah apa saja boleh Kak. Yang penting itu barang dan harta itu bermanfaat ya. Bu Apri, sama infak gak bisa ya? Kalau barang apa ya? Nah, infak itu khusus uang Kak. Terkadang Bu Apri selalu lihat infak-infak itu adalah uang. Ya, infak masjid. Ketika kita di jalanan juga kadang ada juga yang infak kotak amal itu juga masjid, itu untuk pembangunan masjid, yang mana itu juga untuk kepentingan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Kakak harus paham perbedaan infak dan sedekah. Ya. Oke, ini ada satu doa yang mana ketika kita gemar bersedekah, Masya Allah Kak, doa malaikat, ya, doa malaikat untuk yang gemar bersedekah, yang mana dijelaskan di sini yaitu hadis riwayat Bukhari. Ketika hamba berada di setiap pagi, ada 2 malaikat yang turun berdoa. Ya Allah, berikanlah ganti pada yang gemar berinfak, rajin memberi nafkah pada keluarga. Malaikat yang lain berdoa, ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah. Astagfirullah ya Kak ya, yaitu memberi nafkah. Jadi malaikat itu akan selalu mendoakan kita ketika kita bersedekah, berinfak. Tapi malaikat juga bisa mendoakan kita agar apa? Agar kita mengalami kebangkrutan. Ya, nauzubillah min dzalik ya Kak. Semoga kita dijauhkan dari sifat kikir, ya, dari sifat pelit. Semoga kita menjadi orang yang selalu memberi, ringan tangan, menolong orang yang membutuhkan, menjadi sifat yang dermawan, dilembutkan hatinya untuk menolong sesama umat manusia. Masya Allah ya Kak ya. Itu adalah tentang sedekah dan infak. Jadi ada hukumnya, kemudian ada dalilnya ya Kak ya. Hukumnya, Bu Apri ulangi kembali, sedekah hukumnya sunnah, infak juga sunnah. Tetapi sewaktu-waktu infak bisa berubah menjadi wajib, makruh, serta haram. Yang mana kalau sedekah dan infak juga sudah dijelaskan sebenarnya di dalam Quran, ya Kak, yang mana tadi Quran itu surat Al-Imran. Yang mana ayat berapa tadi Kak? Ada yang masih ingat tidak? Surat Al-Imran ayat berapa? Coba kita tengok sebentar ya. Nah, kita akan melihat kembali agar Kakak lebih paham lagi yang mana sedekah dan infak itu ya Kak ya, sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Imran ayat 92. Kalau sedekah juga bisa dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim. Ya, jadi dua-duanya ini sudah ada dalil dan hukumnya, kemudian manfaatnya, sasarannya, serta perbedaannya. Oke, Kak semuanya, ketika kita sudah pembelajaran bina ibadah, di akhir pembelajaran pasti ada tugas ya Kak ya. Nah, untuk sekarang, tugas Kakak yaitu mengerjakan apa Bu Apri? Ayo, mengerjakan apa ya? Mengerjakan worksheet. Nah, itu tugas Kakak. Nanti akan Bu Apri kirim. Kakak kerjakan di buku tulis, boleh. Ketika Kakak mau di print juga boleh. Jadi, fleksibel Kakak mengerjakannya. Dan Bu Apri tunggu. Insya Allah 2 hari ya Kak ya. Bu Apri tunggu 2 hari. Jadi, Kakak masih ada waktu 2 hari untuk mengerjakannya. Kemudian Kakak kumpulkan ke Bu Apri. Kalau kurang jelas, kurang paham dengan soalnya, silakan bertanya. Oke, Kak semuanya.
Itu saja yang dapat Bu Apri sampaikan dan Bu Apri jelaskan dalam materi Bina Ibadah, yaitu sedekah dan infak. Kurang dan lebihnya Bu Apri mohon maaf. Dan Bu Apri akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Soli dan Soliha kelas 5. Sampai ketemu lagi minggu depan. Bye-bye. Jangan lupa dikerjakan ya tugasnya ya, Bu Apri tunggu. Oke.